Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kepada dosen pengempu PKN Pendidikan Kewargaan Negara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil dari laporan Project Citizen ini, yang dimana kami mengangkat tentang isu pemilu di Indonesia pada tahun 2024. Di sini kami mengangkat beberapa tema. Ada 3 tema. Yang pertama yaitu politik identitas, money politik, dan cyberbullying. Tentunya di sini akan dibahas oleh rekan-rekan saya juga, yang dimana ada saya dan rekan-rekan nanti yang akan saling membahas dari hasil proyek ini. Untuk yang pertama saya akan paparkan yaitu tentang landasan teori pemilu di Indonesia. Landasan teori pemilu di Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi untuk memilih pejabat negara, baik presiden ataupun wakil presiden atau wakil rakyat. Dilakukan pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat dalam pemilu. Ada 6 asas yang harus dipenuhi, yakni asas Luber Jurdil, singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain pemilu nasional yakni Pilpres, pemilu presiden, dan Pileg, pemilu legislatif, juga diselenggarakan pilkada atau pemilihan umum kepala daerah untuk memilih gubernur, wakil gubernur, wali kota atau bupati. Pada dasarnya penyelenggaraannya pun sama. KPU atau Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga yang bertugas penyelenggaraan proses pemilu di Indonesia. Tentunya landasan teori pemilu di Indonesia mempunyai asas-asas pada pemilu adalah sebagai berikut. Pertama, secara langsung. Asas pemilu menganut asas langsung. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan suara. Dan yang kedua, secara umum. Asas pemilu berikutnya adalah umum. Maksudnya pemilihan umum diikuti oleh semua warga Indonesia yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan. Semua orang dari berbagai suku, ras, agama berhak mengikuti pemilu jika sesuai syarat yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah memiliki hak pilih. Contohnya seperti kamu sudah memiliki KTP. Terus yang ketiga, ini secara bebas. Pemilu juga menganut asas bersama. Maksudnya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. SSS, awas hati-hati, jangan sampai terpaksa ataupun dipaksa, karena ini adalah kewajiban kita. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani. Ingat, sesuai hati nurani, bukan hanya sekedar nafsu saja. Dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak-pihak mana saja atau pihak manapun. Terus yang keempat nih, secara rahasia. Asas pemilu juga memuat asas rahasia. Hal ini berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu bersifat tertutup dan privasi, di mana tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain. Walaupun kita gak tahu dari awalnya sudah ada kesepakatan atau belumnya, tapi
ini penting. Ketika kita sudah mencoblos, itu menjadi rahasia kita tanpa orang lain harus tahu. Makanya ketika sudah dilipat, jangan dibeberkan lagi, langsung dimasukin saja ke kotak. Terus ada secara jujur. Nih, ini penting nih. Pemilih menganut asas jujur. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilih. Terus yang terakhir di sini ada adil. Tentunya asas adil ini meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggaraan pemilu harus memastikan keadilan bagi semua pihak selama proses pemilihan yang dipilih. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Indonesia pertama yang dipilih rakyat secara langsung lewat proses pemilihan umum. Sebelumnya presiden dipilih lewat MPR. Sejak itu tiap 5 tahun sekali diadakan pemilihan umum presiden untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Next, kita lanjutkan, yaitu fenomena politik, identitas, money politik, dan cyberbullying pada pemilu 2024. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus. Hal ini dapat dilihat dari jenis perbuatan orangnya dan peradilan yang mengadili. Tindak pidana pemilu merupakan kejahatan dengan dimensi baru. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus dari penegak hukum, terutama dalam menentukan subjek hukum unsur perbuatan. Jadi jangan sampai dibiarkan. Menurut ICW Indonesia Corporation Watch, sejumlah temuan kecurangan pemilu yang terjadi di masa kampanye pemilu serentak 2024 menunjukkan banyaknya persoalan yang terjadi sejak tahap pencalonan hingga kampanye memasuki masa tenang. Catatan pemantauan masyarakat sipil menemukan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, persoalan netralitas aparatur negara, hingga praktik politik uang yang mendominasi dalam temuan kecurangan. Berbagai masalah ini semakin memperjelas gejala kecurangan pemilu yang terjadi di Indonesia. Kecurangan pemilu menjadi topik yang semakin memanas sering dekatnya hari pemungutan suara yang dilaksanakan 14 Februari 2024 yang lalu. Mencermati banyaknya kejanggalan, kontroversi, dan indikasi kecurangan pemilu pada setiap tahapan, dimulai dari penunjukan penjabat kepala daerah, proses pencalonan, hingga kampanye. Fenomena politik identitas. Politik identitas merujuk pada peran identitas sosial seperti suku, agama, gender, orientasi seksual, dan lainnya dalam ranah politik. Dalam politik identitas, kelompok-kelompok ini membentuk identitas politik berdasarkan ciri-ciri tersebut. Para politisi dan partai seringkali berupaya memobilisasi dukungan berdasarkan identitas ini. Nah, gimana? Sudah cukup jelas? Nah, next kita lanjutkan ya. Contoh fenomena politik identitas. Contoh politik identitas melibatkan strategi politik. Tentunya dong, setiap orang yang berpolitik mereka punya strategi tersendiri
entah itu dengan cara baik ataupun kurang baik, pastinya akan terlihat sedikit banyaknya gitu kan, apa yang sudah kita alami di medan perang. Maksudnya di medan pemilihan di mana banyak yang menyodorkan entah itu berbentuk benda, makanan ataupun menu gitu ya. Seperti memperjuangkan kepentingan kelompok minoritas atau menggunakan narasi identitas tertentu untuk memenangkan dukungan. Karena politik tanpa adanya dukungan tidak akan dapat suara. Jadi penting sekali orang-orang yang berpolitik itu mereka berjuang sekuat tenaga demi mendapatkan bangku yang diinginkan, sebanyak mungkin yang mereka inginkan. Nah, salah satunya untuk mencegah kecurangan di fenomena money politik ini didirikan sebuah badan, salah satunya pengawas pemilihan umum yang dikenal dengan nama Bawaslu. Bawaslu bertanggung jawab atas semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Peran Bawaslu cukup penting dalam menghadapi bahaya money politik, sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Jadi perlu adanya keamanan yang ketat. Salah satunya yaitu turun tangannya setiap Bawaslu. Bawaslu memiliki peran kunci dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mengawasi tindakan money politik serta membuktikan pelanggarannya jika terjadi. Akan tetapi, proses itu selalu saja mendapatkan beberapa hambatan-hambatan dari berbagai pihak. Ada beberapa kasus yang kami temukan tentang penggunaan money politik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Banyak gitu kan, seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara. Sempat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2018 terdapat 10 kasus termasuk 3 laporan, 2 temuan, dan 5 orang yang diberhentikan karena pengawasan politik uang. Wow, luar biasa sekali ya. Pasti di setiap kerumunan pasti akan ada kehilangan. Di setiap kesempatan pasti ada keluasan untuk mengambil celah keberhasilan. Entah itu keberhasilan positif maupun negatif. Nah, di sini udah jelas ya. Kita lanjutkan. Sebab turunnya politik identitas. Nah, apa sih sebabnya? Pertama, pemilu kali ini ada kesamaan pemahaman dari berbagai pihak, termasuk dari platform media sosial untuk meredam laju peredaran hoax, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Terus, Kominfo melibatkan penyelenggaraan platform media sosial seperti Google, Facebook, TikTok, dan Instagram untuk mengantisipasi penyebaran hoax. Terus, platform digital bergerak lebih dulu mengantisipasi hoax yang menyebar dalam platform melalui saluran aduan sesuai dengan community guidelines masing-masing. Itu, nah, gimana teman-teman? Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Maka nama saya Pangestu Cahyo Dwisani Mangkuatmojo, NIM 2310075. Saya dari program studi bimbingan dan konseling kelas B1 2023. Menjelaskan tentang sebab turunnya politik identitas, implikasi politik identitas, fenomena money politik,
dan sanksi money politik. Pertama, sebab turunnya politik identitas. Sebab turunnya politik identitas itu bervariasi, bisa dari sosial, budaya, atau ekonomi. Di antaranya saya akan menjelaskan mengenai media sosial. Satu sebab turunnya politik identitas adalah media sosial. Untuk mengantisipasi penyebaran hoax seperti disinformasi, misinformasi, dan mensinformasi, maka Kominfo melibatkan platform media sosial seperti Google, Facebook, Instagram, TikTok untuk mengantisipasi penyebaran hoax. Platform digital bergerak terlebih dahulu mengantisipasi hoax yang menyebar dalam platform melalui saluran aduan sesuai dengan community guidelines masing-masing. Selanjutnya ada implikasi politik identitas. Ada 3 implikasi politik identitas. Yang pertama adalah intoleransi. Intoleransi adalah sikap, tindakan tidak menerima atau tidak menghargai perbedaan baik dalam hal keyakinan, pendapat, karakteristik pada individu atau kelompok. Kemudian, jihadis pengaboman merujuk pada serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang menggunakan aksi bom atau serangan yang disebabkan oleh alasan ideologi atau politik yang berhubungan dengan jihadisme. Selanjutnya ada infiltrasi merujuk pada penetrasi diam-diam ke wilayah atau organisasi atau sistem dengan maksud untuk mempengaruhi atau mengambil kontrol dari dalam. Istilah infiltrasi sering digunakan dalam konteks militer, intelijen, atau keamanan untuk menggambarkan upaya masuknya secara rahasia untuk tujuan tertentu. Fenomena money politik merujuk pada praktek di mana uang atau kekayaan digunakan untuk mempengaruhi atau memanipulasi proses politik terutama dalam pemilihan umum. Hal ini dapat meliputi pembelian suara, perolehan pendukungan dari kalangan tertentu dengan memberikan imbalan finansial. Kemudian sanksi bagi pelaku money politik atau politik uang. Pada pasal 149 KUHP, bagi pelaku praktik politik uang, ancamannya adalah pidana penjara selama 9 bulan atau didenda Rp4.500 bagi calon yang diduga terlibat pada praktik politik uang tersebut. Tujuan sanksi ini adalah untuk mencegah atau mengurangi praktik korupsi serta memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokratis. Untuk mencegah kecurangan di dalam pemilu, maka didirikan sebuah badan pengawas pemilihan umum atau sering disebut sebagai Bawaslu. Ini adalah lembaga independen di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau memantau pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Tugas utama Bawaslu termasuk memastikan transparansi, keadilan, dan keberlangsungan proses demokratis dalam pemilihan dengan menangani pelanggaran kampanye, money politik atau politik uang, serta pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu atau pilkada. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital. Nah, umumnya perilaku cyberbullying terjadi pada platform media sosial dan juga tindakan merugikan ini jadi semakin mengkhawatirkan dalam era digital karena tindakan ini sangat mempengaruhi emosional dan psikologis dari korban. Dan juga di sini ada bentuk-bentuk cyberbullying pada pemilu 2024. Pertama ada penyeraga personal, dan yang kedua ada ancaman dan intimidasi. Dan yang ketiga ada disinformasi, dan juga yang keempat ada penghinaan ideologi. Dan yang kelima ada pemalsuan identitas. Dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai dampak dari cyberbullying pemilu 2024. Yang pertama ada kerusakan reputasi, dan juga yang kedua ada ketidakpercayaan publik. Ketiga ada ketakutan dan intimidasi, serta yang keempat ada manipulasi opini publik.
Di sini yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dan generasi Z dalam pemilu yang bersih dan demokratis. Yang pertama, mahasiswa sebagai pedoman dalam memikirkan tindakan yang bersifat konstruktif. Juga yang kedua, dalam rangka memastikan bahwa masyarakat memahami konteks sosial antara pemerintah untuk membangun komunikasi melalui sosialisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Dan juga yang terakhir, ada mahasiswa sebagai edukator dalam mempublikasikan kinerja politik dengan mengikuti lembaga independen.